Tembak mati anggota KKB Papua. Prajurit TNI Polri teriak horas. Prajurit TNI Polri menembak mati seorang anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua Rabu 22 Maret 2023. Peluru menyasar dada korban. Mayat anggota KKB Papua tersebut tergeletak bersimbah darah di hutan. Di dekat korban ada sejumlah prajurit TNI Polri bersenjata lengkap. Video tewas anggota KKB Papua ditembak prajurit TNI Polri diunggah akun Rimba Hutan 61. Namun KKB Papua menepis bahwa korban bukan anggota organisasi Papua Merdeka UPM. Ini bukan UPM, ini warga sipil dibunuh oleh teroris Indonesia, tulis KKB Papua pada sampul video. KKB Papua menyampaikan bahwa prajurit TNI Polri melakukan penyisiran di kompleks perkampungan dan perkebunan warga sipil di distrik Sina, Papua, Rabu 22 Maret 2023. KKB juga meminta agar negara lain berhenti bekerja sama dengan Indonesia. Kami minta kepada para pihak pejuang kemanusiaan untuk mengadvokasi dan juga kepada negara-negara di dunia agar berhenti bekerja dengan negara penjajah Indonesia untuk membunuh dan menghabisi kami, West Papua. Demikian pernyataan KKB Papua. Dalam video bersurasi 1 menit 3 detik itu, prajurit TNI Polri menginformasikan bahwa mereka menembak mati anggota UPM atau KKB Papua. UPM mati-mati, ucap seorang prajurit TNI dengan penuh semangat. Horas, teriak prajurit lainnya. Kena di mana? Tanya seorang prajurit. Dada, jawab prajurit TNI yang berdiri tak jauh dari korban tewas. Oh, dia pakai itunya, ikat pinggang. Pak Mus Elang 3, kata prajurit itu sambil mengepal tangan. Komando timpal prajurit yang diduga dipanggil komodo sampai mati kostrat, teriak prajurit TNI. Prajurit TNI Polri dilengkapi alat komunikasi, terdengar suara aba-aba dari anggota TNI. Diduga komandan lapangan, dia menginstruksikan kepada anggota untuk waspada. Waspada, waspada selalu, ujarnya. Kabitumas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan terjadi kontak tembak prajurit TNI Polri dengan anggota KKB Papua. Peristiwa itu terjadi di Kampung Mundidop, Kabupaten Puncak, Papua, Rabu 22 Maret 2023. Ia menjelaskan bahwa kontak tembak yang terjadi antara aparat dengan KKB Papua itu merupakan kelanjutan dari pengejaran yang dilakukan terhadap pelaku penembakan seorang tukang ojek di Ilaga. Ignatius Beni Adi Prabowo menyebut saat memantau melalui observasi udara terlihat sekitar 20 orang membawa 2 pucuk senjata api sedang melakukan penyerangan dari Kampung Mundidop menuju ke arah Kampung Kimak. Kemudian langsung dilakukan tindakan tegas sehingga kontak tembak terjadi, kata Ignatius Beni Adi Prabowo dalam keterangan tertulis Jumat 24 Maret dikutip dari CNN Indonesia. Ia mengatakan setelah dilakukan pembersihan oleh personel ditemukan seorang anggota KKB Papua berinisial IT 22 tahun yang terkena tembakan hingga meninggal dunia. Sementara itu, Ignatius Beni Adi Prabowo menyebut tidak ada aparat keamanan yang terluka dari kontak tembak tersebut. Kami juga menemukan 3 buah kaliber 5,56 mm, 1 buah selongsong amunisi kaliber 5,56 mm, 2 buah nuken, 1 buah kunci motor jenis Yamaha, dan 2 bungkus rokok jenis anggur kupu di TKP, katanya. Ia mengatakan jenazah anggota KKB tersebut selanjutnya dibawa menuju RSUD Kabupaten Puncak. Sebelumnya diberitakan orang tak dikenal diduga bagian dari KKB Papua menembak Irwan 26 tahun Rabu 22 Maret 2023 sekitar pukul 09.20 WIT. Irwan yang berprofesi sebagai tukang ojek dieksekusi di pertigaan Jalan Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Korban bukan merupakan orang asli Papua. Irwan berasal dari Janai, Kabupaten Supang, Sulawesi Selatan. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo menjelaskan mengenai kronologi kejadian. Menurutnya, peristiwa naas itu bermula dari korban mengantar pelaku. Kejadian ini berawal dari seorang saksi melihat korban mengantarkan pelaku ke pertigaan Jalan Kimak, batas jalan aspal terang Ignatius Beni Adi Prabowo. Kemudian pelaku turun dari sepeda motor. Korban menunggu pelaku untuk membayar ongkos ojek. Tiba-tiba pelaku langsung mengeluarkan senjata api laras pendek jenis FN berwarna hitam dan menembak korban dari arah belakang. Dia menembak korban sebanyak 1 kali, ujar Ignatius Beni Adi Prabowo. Saksi yang melihat kejadian tersebut langsung melarikan diri ke dalam rumah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Puncak untuk mengamankan diri. Penembakan tersebut dilakukan oleh 2 orang, satu pelaku yang menembak korban dan satunya yang membantu pelaku pertama untuk menembak korban. Terangnya, tukang ojek yang menjadi korban penembakan saat itu tiba anggota Satgas TNI Polri menuju Puskesmas Ilaga untuk diambil tindakan perawatan. Namun setelah dalam proses perawatan di Puskesmas Ilaga, korban dinyatakan meninggal dunia. Ungkapnya, menurut Ignatius Beni Adi Prabowo, jenazah korban akan diberangkatkan ke kampung halamannya di Janai, Kabupaten Supang, Sulawesi Selatan, Kamis 23 Maret